Halo, jumpa lagi bersama Bu Monik di pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar IPS KD 3.3 dan 4.3. Kita akan belajar tentang kegiatan dan jenis usaha ekonomi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama memahami jenis-jenis usaha ekonomi. Kemudian mampu mengidentifikasi dan memberikan contoh jenis usaha ekonomi perorangan. Mampu mengidentifikasi dan memberikan contoh jenis usaha ekonomi kelompok, serta mampu menganalisis usaha ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Langsung saja kita bahas satu persatu tentang jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi ini ada dua, yaitu jenis usaha ekonomi perorangan dan jenis usaha ekonomi kelompok. Usaha ekonomi perorangan yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau dikelola secara perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Sedangkan usaha ekonomi kelompok yaitu usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungannya. Biasanya usaha ini memerlukan modal yang relatif besar. Itu kenapa dikelola secara berkelompok. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan jenis usaha ekonomi perorangan. Usaha ekonomi perorangan ini ada pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kecil. Kita bahas satu persatu. Usaha pertanian. Kalian pasti sudah sering kali menemui usaha pertanian di daerah tempat tinggal kalian. Petani padi, petani sayur mayur, petani buah, itu adalah usaha ekonomi yang dikelola secara individu, secara perorangan, dikelola sendiri. Meskipun mungkin dalam pengerjaannya itu secara bersama-sama, tapi pengelolaan modal dan manajemen atau tata cara menjalankan usaha itu dilakukan secara individu oleh petani yang bersangkutan. Yang kedua, usaha perdagangan. Kalian juga sudah sangat familiar, sudah sangat sering menemui usaha perdagangan di sekitar kalian. Atau mungkin juga orang tua kalian, keluarga kalian itu ada yang menjalankan usaha ini, usaha perdagangan ini. Ada pedagang ikan, pedagang sayur mayur, pedagang kelontong, pedagang makanan ringan, pedagang minuman, pedagang bakso, pedagang siomay, dan masih banyak pedagang-pedagang yang lain. Kemudian ada usaha jasa. Ini juga sangat sering kalian temui dan kalian nikmati juga kegiatan ekonomi ini. Kalian juga memanfaatkan, menggunakan usaha ini. Ada usaha laundry, penjahit, usaha pengiriman barang, JNE, JNT, pos, wahana, dan lain sebagainya. Guru, dosen, dokter, perawat, dan lain sebagainya yang memberikan
jasanya memberikan tenaga, yang dihasilkan itu adalah dari tenaganya, bukan menghasilkan barang. Itu kenapa disebut usaha jasa. Dan yang terakhir adalah industri kecil. Di sini Bu Monik hanya memberikan 3 contoh gambar. Ada industri keramik atau industri gerabah, industri anyaman, industri membuat tas dari manik-manik. Kemudian ada industri makanan ringan, kue kering. Nah, kenapa dikatakan industri kecil? Karena hanya dikelola secara individu. Ini industri rumahan, biasanya sering disebut dengan industri rumahan. Kue kering seperti itu, mungkin kalian sering menemui tetangga kalian atau mungkin orang tua kalian membuat kue kering, kemudian dikemas dengan bagus dan kemudian dijual. Apalagi mendekati momen-momen mau lebaran seperti ini, gitu. Pasti kalian banyak menemui kue kering, jajanan, atau mungkin di tetangga kalian ada yang menjadi pengrajin gerabah, pengrajin keramik, atau pengrajin tas anyaman, yang itu baru dilakukan hanya dalam lingkup kecil saja, dalam lingkup rumah, membuatnya mungkin di rumah. Benar, banyak pekerjaannya, mungkin pekerjanya atau tenaga kerjanya lebih dari 3 orang, tetapi masih dikatakan industri kecil karena yang mengelola, yang mempunyai modal untuk usaha tersebut, ya hanya si pemilik usaha itu. Biasanya perorangan, individu, begitu. Nah, sekarang kita bahas jenis usaha ekonomi kelompok. Ada BUMN, BUMD, BUMS, dan koperasi. Kita bahas satu persatu perbedaan dari masing-masing usaha ekonomi ini. BUMN. BUMN itu adalah badan usaha milik negara atau disebut juga perusahaan negara. Ini sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN ini dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. BUMN ini bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi, transportasi juga. Contoh BUMN ada Kereta Api, Pertamina, BNI, Garuda Indonesia, Pegadaian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah BUMD. BUMD ini adalah badan usaha milik daerah. Kalau tadi yang mengelola negara, pemerintah pusat, ini yang mengelola adalah pemerintah daerah. Nah, BUMD ini merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan dibentuknya BUMD. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional, serta memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Di situ Bu Monik berikan 2 contoh gambar BUMD. Ada BUMD Bangun Basel, ini ada di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, selanjutnya BUMS. Kalau tadi sudah dikelola oleh pemerintah pusat, kemudian dikelola oleh pemerintah daerah.
Nah, yang ini dikelola oleh swasta. Jadi BUMS ini adalah badan usaha milik swasta. Ada 3 jenis BUMS. Ada firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Nah, usaha berbentuk firma ini biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum, layanan konsultasi keuangan, dan sebagainya. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. Ini didirikan oleh beberapa orang, tetapi hanya dijalankan oleh sebagian di antara mereka. Jadi yang mendirikan bisa 3, 4, 5, atau bahkan 10 orang menjalankan usaha ini bisa, mendirikan usaha ini 10 orang bisa, tetapi yang menjalankan tidak sampai 10 orang. Mungkin hanya 3, 5, atau 7 orang saja yang menjalankan. Sisanya dia ngapain? Nah, sisanya hanya menanamkan modal saja. Nah, perbedaan dari dua ini tadi itu disebut dengan sekutu aktif dan sekutu pasif. Tadi di firma ada sekutu, di persekutuan komanditer ini juga ada sekutu. Nah, sekutu ini apa sih? Sekutu ini bisa disebut juga sebagai anggota aktif dan anggota pasif. Bedanya apa? Sekutu aktif ini bertanggung jawab penuh terhadap CV, berperan sebagai investor dan pengelola CV. Jadi tidak hanya menanamkan modal saja, tidak hanya menyetorkan uang sebagai modal, menyetorkan saham, tetapi juga turut serta dalam mengelola CV ini, mengelola perusahaan ini, ikut serta berpikir, ikut serta di dalam kegiatan manajemen pengelolaan perusahaan. Sekutu pasif ini bertanggung jawab hanya sebatas modal yang ditanamkan di dalam CV. Sekutu pasif ini berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Jadi hanya menyetorkan uang, menyetorkan saham, tapi tidak ikut dalam kegiatan manajemen pengelolaan perusahaan. Di situ Bu Monik berikan 2 contoh CV. Ada CV Usaha Putra Riau yang bergerak di bidang penerbit, percetakan, supplier, dan toko buku. Kemudian ada CV Indaco Trading Co. Di sini gambarnya itu bisa dilihat itu adalah dealer motor. Selanjutnya, perseroan terbatas atau PT. Nah, PT ini merupakan jenis usaha yang modalnya berasal dari penjualan saham. Saham itu diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Jadi saham ini biasanya berbentuk kertas. Nah, ini ada nominalnya sendiri. Di saham itu punya nominal sendiri. Siapa yang membeli saham menyetorkan itu dianggap dengan menyetorkan modal untuk suatu perusahaan. Jadi dia menjadi pemilik dari perusahaan itu juga karena sudah memiliki sahamnya. Oke. Pemilik saham ini disebut dengan persero. Itu kenapa nama perusahaannya itu disebut PT, Perseroan Terbatas. Setiap persero ini bertanggung jawab sebatas jumlah saham yang dibelinya.
pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Jadi, siapapun orang yang menanamkan saham di suatu perusahaan itu akan memperoleh keuntungan yang disebut dengan dividen. Contoh PT di gambar ini itu ada PT Gudang Garam, PT Indah Kiat Pulp and Paper. Nah, masih banyak contoh perseroan terbatas yang bisa kalian temui di dekat tempat tinggal kalian, atau sekarang juga lebih gampang kalian bisa mencari PT itu apa aja jenisnya, apa aja contohnya itu dari internet. Nah, perhatikan gambar yang ada di sini. Ini gambar siapa? Ya, ini adalah gambar Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Pak Hatta ini disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kenapa? Ya, karena beliaulah yang mendirikan koperasi pertama di Indonesia. Tujuan dibentuknya koperasi ini untuk menyejahterakan anggotanya. Maka dari itu koperasi berasaskan asas kekeluargaan. Contoh-contoh atau jenis-jenis koperasi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan sehari-hari mulai dari makanan, minuman, sabun, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah koperasi produksi. Koperasi produksi ini adalah koperasi yang memproduksi barang-barang atau menampung hasil produksi anggotanya, kemudian menjualnya. Yang ketiga adalah koperasi jasa. Koperasi ini bergerak di bidang penyediaan jasa bagi para anggota atau masyarakat umum. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam. Nah, itu contohnya Swamitra, koperasi simpan pinjam jasa utama. Koperasi ini menerima simpanan dari anggota dan uangnya disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Kemudian ada koperasi serba usaha. Nah, koperasi ini menjalankan bermacam-macam usaha. Ya konsumsi, ya produksi, ya jasa, ya simpan pinjam. Nah, jadi campur-campur. Jadi dia menjalankan bermacam-macam usaha. Itu tadi materi untuk hari ini. Untuk memperdalam pemahaman kalian terhadap materi hari ini, mari kita coba mengerjakan soal-soal di bawah ini. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Amati dengan baik, kemudian apakah di lingkungan sekitarmu terdapat usaha ekonomi? Nah, tuliskan dua jenis usaha ekonomi yang ada di lingkungan rumahmu. Jadi, setelah kalian mengamati lingkungan sekitar, adakah yang melakukan usaha ekonomi? Kalau ada, tuliskan dua jenis usaha ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu, di lingkungan terdekat dengan rumah. Kemudian, jelaskan termasuk ke dalam jenis apakah usaha ekonomi tersebut. Jadi misalkan usaha ekonomi perorangan, bidang pertanian, atau usaha ekonomi industri kecil, atau mungkin BUMN, BUMS, dan lain sebagainya. Dijelaskan kenapa termasuk ke dalam jenis usaha ekonomi tersebut. Oke,
Tulis penjelasan dari tugasmu di buku tugas, foto, dan kirimkan ke WA guru. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semangat belajar selalu. Keep happy, keep healthy. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.